Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kami boleh masih bisa bernapas, kami bisa hidup karena Tuhan. Biarlah kasih yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami gunakan baik dengan baik sebelum kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Dengan Roh Kudus tetap mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengungkapkan firman-Mu sehingga menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat 29. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendak Allah, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau ada penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, jangan engkau sendiri. Mengapa engkau sini mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sini berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, karena engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Surat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunatnya langsung secara lahiriah. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita sebagaimana di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukum yang ukuran yang lebih berat. Firman Allah mengajak menjadi guru atau mengajar. Alkitab menulis sebagaimana ayat 21, jadi bagaimana engkau yang mengajar atau menjadi guru, ya, mengajar orang lain atau menjadi guru orang lain. Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala keberhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Jelas firman Tuhan ini khusus ditujukan kepada saya pribadi, Basore juga. Jangan seantara seorang menjadi guru, sebab kalau menjadi guru akan dihakimi berat. Arti bisa jangan hanya bisa mengajar. Ingat firman Allah yang tunjuk ke seorang yang sempat pada dirinya. Justru firman Allah mengajar
harus jadi contoh teladan. Sebagaimana Paulus kata, ikutlah teladanku, sebab aku sudah mengikuti teladan Kristus. Kita juga harus memiliki contoh sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Orang-orang, kita ngajak pada anak jangan ngerokok, ternyata kita narkoba. Jangan berzina, ternyata kayak bapak melakukan yang tidak baik. Contoh itu firman yang nyata hidup kita. Biarkan kita jadi bukan saja mengajar, tapi kita ambil contoh yang baik. Sebagaimana firman Allah, jangan berzina, ternyata berzina. Jangan mencuri, ternyata diri mencuri. Yang Tuhan mau apa yang kita ajar sesuai dengan apa yang ada dalam hidup kita semua. Sebagai orang tua, didik yang paling baik dan contoh teladan. Contoh ini, sebab anak-anak kami contoh manusia sifatnya meniru. Ya, maka kita sebagai anak tua, kita belajar didik kita ditiru oleh anak-anak kita, sehingga kita mencerminkan hidup ini anak-anak kita mengikuti tingkah laku kita. Ya, kita ngajar bisa contoh yang baik. Amin. Bapak, terima kasih Bapak di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, buat firman mengingatkan kami. Jangan hanya kami mengajar, tapi kami tidak mau diajar Tuhan. Biar Kamu tetap hidup kami dan kekudusan-Mu Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Mereka apa saja garis depan. Kau berkati negara kami ini, negara yang diberkati Tuhan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak baik, karena Engkau cinta pada Indonesia. Terima kasih Bapak di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.